kita itu belajar berpikir gitu. Ketika kuliah itu kita tujuan utamanya itu mempertajam pikiran gitu, bukan menumpuk pengetahuan gitu. Kalau menurut aku ya. Iya, Jadi benar-benar. kita kuliah itu tujuannya mempertajam pikiran, bukan menumpuk pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam segmen Secangkir Kopi bersama saya Fana Amerta dan juga Ira. Dan pada video kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman media sosial, yaitu pertanyaannya adalah, jika pekerjaan kita tidak sesuai dengan jurusan kita, apakah kuliah kita akan menjadi sia-sia? Nah, ini juga menarik dan juga fenomena yang banyak sekali terjadi di lingkungan kita, atau mungkin teman-teman kita juga banyak sekali yang mengalami ketika kuliahnya apa, kerjanya malah di apa. Gak nyambung lah intinya antara kuliahnya, jurusan kuliahnya sama pekerjaan yang dia jalani. Nah, kalau dari Ira sendiri seperti apa memandang fenomena ini? Apakah kuliah kita menjadi sia-sia gitu? Oke. Kalau menurut aku pribadi ya, nggak berarti bakalan sia-sia sih, karena dalam kuliah itu yang kita pelajari itu nggak cuma hal-hal yang bakalan mengarahkan kita ke suatu bidang pekerjaan aja gitu. Tujuannya itu bukan cuma untuk apa memiliki peluang di dunia pekerjaan aja gitu, tapi ada banyak hal yang kita pelajari, entah itu untuk membentuk karakternya kita yang paling utama, terus juga menambah skill-skill baru selain dari uh, yang berkaitan dengan jurusan kita sendiri gitu. Dan memang faktanya, kalau melihat fakta di luar sana terkait pekerjaan, mencari pekerjaan itu kan memang sangat susah saat ini. Jadi kita nggak bisa untuk benar-benar Benar-benar. bergantung dengan jurusan kita sendiri gitu. Jadi aku pikir itu nggak masalah kalau misalnya pekerjaan kita nanti itu nggak sesuai dengan jurusan yang sebelumnya kita ambil di saat perkuliahan gitu. Jadi yang perlu dirubah ya Iya. tinggal mindset-nya kita aja. Nah, benar tadi. Kadang kita juga kita melamar pekerjaan itu bukan apa ya? Ya wis pokoknya pekerjaan yang bisa kita masuki, ya udah itu kita masuki. Peluang kita Iya untuk benar-benar. mendapatkan pekerjaan sesuai jurusan kita itu kadang nggak kita temui gitu. Atau mungkin Iya, bidang-bidang yang sesuai dengan jurusan kita pada saat kita lulus itu mereka nggak buka lowongan pekerjaan gitu kan. Yang adanya ya di luar jurusan kita. Akhirnya ya udahlah, daripada nggak kerja, ini aja kita lamar gitu kan. iya, kalau misalnya kita cuma membatasi diri kita untuk jurusan tersebut, ya aku pikir peluangnya bakalan sempit juga gitu, karena eh, namanya pesaing job seeker itu kan Hmm. banyak banget gitu ya. Jadi kita nggak bisa untuk bergantung ke satu bidang aja gitu. Nah, biar kita semakin banyak peluang nih pada saat kuliah, yang perlu kita asah nggak cuma sekedar masalah teori di jurusannya kita doang. Jadi biar kita Benar-benar. punya banyak peluang, skill yang kita asah ya di bidang selain itu. Misalnya kalau misalnya kita kan PIP, selain memperdalam jurusannya kita sendiri, mungkin kita bisa belajar desain, bisa belajar komunikasi untuk pekerjaan yang hubungannya dengan customer atau marketing gitu-gitu. Jadi nantinya pada saat kita lulus, peluangnya kita itu nggak cuma di jurusannya kita aja, tapi skill-skill yang kita punya. Karena kan yang paling penting tuh skill kan. Benar-benar. Nah, kalau kita lihat juga fenomena pekerjaan tidak sesuai dengan jurusannya atau tidak sesuai dengan pendidikannya, katakanlah seperti itu. Nah, perusahaan ketika misalkan nih aku jurusanku TIP misalkan ya, atau mungkin jurusan lain lah katakanlah. Nah, ada lowongan pekerjaan atau ada suatu perusahaan yang membuka misalnya masalah administrasi atau bagian admin gitu kan. Nah, si perusahaan ini ketika menerima kita yang bukan dari jurusan administrasi, tapi kita keterima misalkan, nah itu kan artinya yang dipandang oleh perusahaan itu bukan latar belakang pendidikan dia gitu kan, melainkan kemampuan dia gitu kan, melainkan kemampuan dia. Misalkan ini membuka lowongan pekerjaan administrasi, yang dicari dari pekerjaan administrasi ini apa aja, misalkan teliti,
kemudian cekatan, kemudian cermat, mampu bekerja secara terorganisir dan seterusnya. Nah, kan ada spesifikasi atau ada kualifikasi tertentu untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Nah, kembalinya kan bukan masalah latar belakang pendidikan, tapi masalah kualifikasi atau kompetensi yang kita miliki kan, yang harus kita lihat. Nah, perusahaan pun juga melihat itu. Ada nggak cuma melihat latar belakang pendidikan, tapi melihat dari kualifikasi yang kita miliki, melihat dari kemampuan yang kita miliki. Nah, kembalinya ke sia-sia nggak ketika kita mendapatkan pekerjaan nggak sesuai jurusan kita. Kalau menurut aku sendiri sih ya nggak sia-sia. Karena kenapa? Kita belum tentu bisa menjadi seorang yang seperti saat ini ketika kita nggak kuliah gitu. Betul. Ya benar sih. Karena pada saat kita perjalanan kita di perkuliahan yang kita dapati itu kan banyak banget. Nggak cuma tentang apa yang kita dapatkan di bangku perkuliahan ya, seperti yang kamu sampaikan tadi. Jadi perjalanan kita selama kita kuliah itu membentuk diri kita pada saat ini yang mungkin lebih cekatan, yang mungkin lebih teliti, yang mungkin lebih pandai bersosial dan seterusnya. Dan kualifikasi ini atau kompetensi ini yang saya pikir lebih lebih banyak dilihat lah, lebih dominan dilihat di suatu instansi ataupun perusahaan itu. Iya, memang benar. ada sih yang memandang latar belakang, cuma kan kembalinya nanti ketika kita bekerja yang dilihat itu bukan cuma latar belakang tapi kinerja kita gitu, kemampuan kita gitu. Iya, jadi masalah sia-sia enggaknya di kuliah itu sebenarnya juga tergantung dari diri kita pada saat kuliah gitu. Kita memanfaatkan perkuliahannya sendiri itu gimana gitu. Nah, itu yang justru lebih dipertanyakan masalah sia-sia enggaknya gitu, bukan bukan bergantung pada pekerjaan kita nanti sesuai dengan jurusannya kita apa enggak gitu. Karena kalau misal karena kalau pada saat kuliah, misal kita dikasih tugas-tugas ya mungkin tugas-tugasnya perihal teori terkait jurusannya kita, tapi dari tugas-tugas yang diberikan, proyek-proyek yang diberikan itu sebenarnya nggak hanya teori-teori itu aja yang mau dosen berikan ke kita gitu, tapi untuk membentuk karakter kita menjadi pekerja keras, mungkin menjadi orang yang teliti, terus menjadi orang yang disiplin dari tugas-tugas itu. Jadi sebenarnya itu juga yang dibentuk gitu, nggak hanya masalah pemahaman teori aja kayak gitu. Nah, iya benar. Jadi pemecahan masalah ketika kita menjalani perkuliahan itu membentuk karakter kita saat ini. Itu membentuk kemampuan kita saat ini yang bisa kita gunakan untuk melamar pekerjaan. Jadi kalau menurut saya sendiri memang nggak ada salahnya gitu, nggak sia-sia juga gitu. Ya cuma mungkin yang orang-orang khawatirkan itu bisa jadi karena mungkin dari keluarga atau pihak-pihak yang lebih tua yang bakalan nganggap kita gimana gitu kalau misalnya wah udah kuliah nih 4 tahun di jurusan ini tapi ujung-ujungnya kerjanya ini gitu. Mungkin yang lebih dipikirkan itu nyinyiran orang lain kali ya. Kalau itu faktor lain gitu. Kalau itu faktor lain nanti jadinya. Tapi kalau sia-sia enggaknya saya pikir enggak bakalan sia-sia deh yang namanya kuliah meskipun pekerjaannya enggak sesuai kuliahnya. Karena saya pikir yang namanya kuliah nih, kalau aku sendiri nih, yang aku ambil dari perkuliahan itu yang ketika aku lakukan ketika kuliah itu kita itu belajar berpikir gitu. Ketika kuliah itu kita tujuan utamanya itu mempertajam pikiran gitu, bukan menumpuk pengetahuan gitu. Kalau menurut aku ya. Jadi kita kuliah itu tujuannya mempertajam pikiran, bukan menumpuk pengetahuan. Kalau pengetahuan aja kita tumpuk melalui Google lah bisa gitu. Cuma kalau ketajaman pikiran kan harus ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan, harus ada problematika dalam kehidupan nyata yang harus bisa kita selesaikan dan seterusnya lah itu. Masalah analisis, masalah problem solving, masalah public speaking, masalah negosiasi dan lain sebagainya itu kan nggak bisa kita dapatkan ketika kita hanya mungkin baca aja gitu. Kita harus merasakan prakteknya benar-benar gitu. Kalau sekedar menumpuk pengetahuan mah kita baca aja udah cukup gitu. Ya, malah yang lebih melekat yang dari segi praktis itu ya. Jadi masalah pemahaman teorinya pun itu kadang itu malah cepat hilang gitu. Walaupun udah lulus benar sekali. Mata kuliah dari satu jurusan itu selama 4 tahun, tapi yang melekat sebenarnya kebanyakan bukan teori-teorinya gitu ya, tapi justru kayak sikap
disiplin itu atau mungkin karakter-karakter lain yang membentuk diri kita saat ini gitu. Nah, benar, iya. Dan yang penting ya? kan sebenarnya mau kerja apapun itu yang penting kan kerjaannya sesuai dengan yang kita minati gitu atau yang kita bisa aja dulu gitu. Yang sesuai kita dengan bisa, kualifikasi terus, kita lah ya. Dan yang penting halal aja dan yang penting juga halal. menghasilkan. Ya tergantung kita mau cari kerja itu tujuannya juga buat apa gitu. Apakah hanya sekedar buat nyari penghasilan atau juga buat belajar gitu. Ya kalau pekerjaan nggak menguntungkan, nggak menghasilkan, mah bukan pekerjaan, namanya pengabdian ya nanti. Iya benar. Nah, iya kembalinya kalau masalah ingatan kita tentang pelajaran nih, mungkin aku juga setuju juga. Aku orangnya juga, misalkan semester sekarang melajari apa, ganti semester itu udah lupa yang aku pelajari yang kemarin itu apa ya, gitu kan. Cuma kalau apa namanya hal-hal yang terkait dengan praktek yang kita lakukan, masalah kedisiplinan, masalah kecermatan, masalah manajemen waktu dan sebagainya, itu kan kita ditempa selama 4 tahun dihadapkan problematika yang apa namanya diulang-ulang terus gitu tiap tahunnya, terkait dengan penugasan, terkait dengan masalah-masalah dengan teman, masalah dengan keorganisasian dan lain sebagainya. Nah, itu kan akhirnya membentuk karakter, dan karakter ini yang menurut aku melekat banget gitu. Dan itu bisa dilihat kok antara perbedaannya antara apa namanya orang yang bersekolah atau dengan orang yang enggak. Itu karakter itu bisa dilihat banget gitu. Atau mungkin bukan sekolah ya, tapi orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan. Kalau pendidikan kan nggak harus melalui sekolah ya. Ya. Jadi ya pada intinya itu ya pendidikan itu tadi nggak melulu soal apa namanya pengetahuan yang kita dapatkan dari bangku sekolah gitu atau bangku perkuliahan gitu. Ya benar banget sih. Jadi yang perlu dirubah ya dari mindset kita sendiri gitu. Jadi udah bukan saatnya kita menganggap aneh orang-orang yang kerjaannya itu nggak sesuai dengan jurusannya kita. Sekarang kan udah makin luas gitu. Bidang pekerjaan tuh makin luas gitu. Bahkan hanya sekedar kita punya sosial media gitu. Kita udah bisa kerja nih hanya dengan memanfaatkan sosial media itu gitu. Dengan membuat YouTube barangkali dapat AdSense, dapat sponsor gitu. Ya. Jadi pekerjaan juga gitu kan, kreativitas kita lah intinya. Ya jadi harus lebih bisa membuka diri, nggak membatasi diri. Nah, benar-benar. Gitu. Jadi intinya yang terpenting itu adalah mindset kita sendiri yang perlu kita ubah. Kita kerja nggak harus melulu sesuai dengan jurusan kita. Bahkan orang yang bekerja yang dia lulusan S1 tapi kerjaannya kualifikasinya itu minimal pendidikan SMA, itu masih banyak sekali. Jadi intinya tuh tergantung dari diri kita siap enggaknya menerima konsekuensi itu, siap enggaknya kita mampu menurunkan gengsi dan enggak membatasi diri kita untuk mencoba banyak hal dari pekerjaan-pekerjaan yang ada gitu. Karena sebenarnya tujuan pekerjaan enggak melulu hanya soal finansial aja, tapi bisa juga selain itu kita bisa membuat tujuan untuk belajar dari pekerjaan yang mau kita ambil gitu. Nah, ya itu poin penting banget tuh. Jadi dengan kita memiliki suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan kita, secara tidak langsung kita bakalan belajar hal baru tuh. Dan dengan belajar hal baru, barangkali kedepannya kita menjadi memiliki bidang memiliki kualifikasi yang lebih gitu. Sekarang kita memiliki kualifikasi sesuai dengan latar belakang pendidikan, kemudian kita menjalani pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, akhirnya kita memiliki dua kualifikasi itu. Kita memiliki dua pengalaman yang di bidang yang berbeda, dan itu mungkin barangkali menjadi modal bagi diri kita untuk menjejaki karir kedepannya lebih baik lagi, karena kita memiliki bidang ataupun kualifikasi yang lebih gitu. Bahkan kalau kita lihat Elon Musk itu kan dia juga di perusahaan software dia juga pemain, di perusahaan otomotif dia pemain, di perusahaan penerbangan luar angkasa dia juga pemain, dan seterusnya. Akhirnya
Kalau yang paling kelihatan kan di mobilnya tuh, mobil Tesla itu kan dia kan menggabungkan antara otomotif dengan software, ya kan? Kelihatan banget kan semuanya dikerjakan secara dengan software. Bahkan kalau nanti kalian lihat sendiri review terkait dengan mobil Tesla itu kan apa ya, penggabungan banget antara yang namanya otomotif dengan software. Nah, itu bisa menjadi pandangan kita ke depan bahwa latar belakang pendidikan kita itu tidak pekerjaan kita tidak harus sesuai dengan latar belakang pendidikan kita. Bahkan ke depannya nanti dengan memiliki dua bidang pengalaman yang berbeda, kualifikasi yang berbeda, kita bisa menyatukan pengalaman kita, kualifikasi kita itu sehingga membentuk suatu pekerjaan, membentuk karir baru lagi yang jauh lebih baik lagi. Oke, mungkin sekian dulu, cukup dulu jawaban dari kami berdua melalui forum atau melalui segmen Secangkir Kopi ini. Jika kalian punya pandangan lain, jika kalian punya pertanyaan, bisa sampaikan di kolom komentar atau bisa juga menyampaikan melalui DM Instagram kami berdua yang sudah saya tulis di deskripsi, di kolom deskripsi. Dan buat kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami dapat berkarya terus melalui segmen ini. Oke, terima kasih. Saya Fana Amerta dan juga Ira dalam segmen Secangkir Kopi antara ada dan tiada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.